Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-42 dan 43 dari surah Al-A'raf, yaitu yang menerangkan tentang kelompok yang kedua dari manusia di hadapan ayat-ayat Al-Quran. Allah telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada manusia. Manusia menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu yang menolak kebenaran ayat-ayat Al-Quran, mendustakan ayat-ayat Al-Quran, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Al-Quran. Adapun kelompok yang kedua adalah yang beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, kemudian mereka memahami kandungannya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang nanti akan diberi balasan kebaikan oleh Allah di hari akhirat berupa syurga. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka pembahasan kita adalah tentang syurga adalah balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, atau lebih ringkasnya yaitu syurga bagi orang yang saleh. Di dalam ayat yang akan kita pelajari nanti diterangkan bahwasanya meskipun syurga itu adalah tempat yang mahal sekali harganya, namun sebenarnya semua manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk masuk ke dalamnya. Karena tidak ada amalan yang diwajibkan ke atas orang-orang beriman yang berada di luar kemampuan manusia untuk melakukannya. Semua dalam kemampuan manusia. Salat 5 waktu dalam kemampuan manusia. Puasa bulan Ramadan dalam kemampuan manusia. Semua yang diwajibkan ke atas orang-orang beriman dalam kemampuan manusia untuk melakukannya, dan itu menjadi sebab bagi mereka untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Jadi meskipun syurga itu sebagai tempat yang sangat berharga sekali, untuk masuk ke dalamnya adalah dengan sebab amalan yang amalan itu dalam kemampuan manusia untuk melakukannya. Jadi bukannya amalan yang susah sehingga masuk ke dalam surga, tidak. Dengan amalan yang mudah dapat masuk dalam surga. Tinggal lagi adalah beriman, kemudian dengan iman itu beramal, yang mana amalan itu tidaklah susah untuk dilakukan.
Kemudian Allah gambarkan tentang seperti apa keadaan orang-orang beriman itu ketika sudah dimasukkan ke dalam surga. Mereka mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan hidayah yang telah Allah berikan ketika di dunia, itulah yang membuat mereka dapat masuk ke dalam surga. Andai kan Allah tidak memberikan hidayah ketika di dunia, niscaya mereka tidak dapat masuk ke dalam surga. Jadi orang-orang beriman memperakui apabila mereka dimasukkan ke dalam surga di hari akhirat, mereka memperakui bahwasanya bukan amalan mereka yang memasukkan mereka ke dalam surga, tetapi adalah karunia Allah, yaitu ketika di dunia dengan karunia-Nya Allah berikan petunjuk, kemudian dengan petunjuk tersebut beriman dan beramal saleh, kemudian dengan karunia Allah itu pula Allah memasukkan ke dalam surga. Maka mereka sangat bersyukur sekali ketika berada di dalam surga. Maka perkataan yang mereka katakan ketika di dalam surga adalah memuji Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambaran tentang orang-orang saleh yang dimasukkan ke dalam surga, yang mendapatkan kenikmatan yang tidak ada bandingannya dengan apa yang didapatkan di dunia ini, ia adalah sebagai motivasi bagi kita bahwasanya jadilah kelompok yang kedua ini, jangan jadi kelompok yang pertama. Jadi ada kaitan antara ayat dengan ayat sebelumnya, ada, yaitu setelah Allah menerangkan tentang kelompok orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadapnya, Allah terangkan pula kelompok orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan manusia itu hanya dua kelompok saja. Kalau tidak masuk kelompok pertama, masuk kelompok kedua. Kelompok pertama dimasukkan ke neraka, kelompok kedua dimasukkan ke surga. Jadi sekarang ini kita berjuang memperjuangkan kebenaran disebabkan karena kita telah memilih kebenaran itu dengan keimanan yang ada pada kita, kemudian kita menjalankannya dan kita menjaganya sampailah ke penghujung usia kita. Dan di saat nyawa kita itu dicabut oleh malaikat maut, dicabut dengan perlahan dan disambut dengan seruan yang seruan itu menggembirakan kita, menyenangkan kita. Nah, dalam keadaan gembira dan senang, nyawa itu tercabut, kemudian dibawa ke sisi Allah. Pintu-pintu langit dibukakan. Tidak seperti kelompok pertama, pintu-pintu langit ditutup. Kemudian amalan diterima, kemudian nanti di hari akhirat dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Jadi tujuan hidup kita sebenarnya bukanlah mengumpulkan harta benda. Tidak. Memang kita berusaha untuk mengumpulkan harta benda, tetapi itu bukan tujuan. Itu hanyalah sarana. Bukanlah tujuan kita untuk berumah tangga, beranak pinak, tidak. Tetapi itu semua adalah sebagai sarana untuk tujuan yang lebih tinggi, lebih berharga dan yang bersifat sejati dan abadi, yaitu akhirat. Nah, untuk mendapatkan surga di hari akhirat, hendaklah kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Untuk diredai oleh Allah, hendaklah beriman dan beramal saleh. Inilah sebagai pengantar dari dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat yang ke-42 dan 43 dari surah Al-A'raf. Selanjutnya kita teruskan ke tafsir ayat, namun kita akan membacanya terlebih dahulu dan menerjemahkannya secara harfiah supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat ini dan lebih mudah untuk kita fahami ketika kita menafsirkannya nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil tajri min tahtihimul anhar
wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus salihat, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha. La nukallifu, kami tidak memikulkan beban, nafsan, kepada seseorang, illa, kecuali, wus'aha, sekedar kemampuannya. Jadi tidak ada yang di luar kemampuan. Ulaika ashabul jannah. Ulaika, mereka itu, ashabul jannah, penghuni surga. Maksudnya mereka akan dimasukkan ke dalam surga karena mereka adalah penghuni surga. Hum fiha khalidun. Hum, mereka, fiha, di dalamnya, di dalam surga, khalidun, kekal selama-lamanya. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami tidak bebankan atau tidak kami pikulkan beban kepada seseorang kecuali sekedar mana yang ia mampu. Mereka itu penghuni surga, mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Ayat berikutnya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Wa naza'na, dan kami cabut. Kami di sini Allah, kami cabut atau kami angkat ma, apa-apa yang fi sudurihim, di dalam dada mereka, maksudnya di dalam hati mereka, min ghil, dari suatu kedengkian. Jadi tak ada lagi kedengkian, dendam, kebencian, permusuhan, tidak ada lagi dalam hati mereka. Mereka siapa? Penghuni surga. Tajri min tahtihimul anhar. Tajri, mengalir, min tahtihim, dari bawah kaki mereka, dari bawah kaki penghuni surga, al anhar, sungai-sungai. Jadi sungai-sungai mengalir dari bawah kaki mereka. Wa qalu alhamdulillah. Wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi hadana lihadza. Alladzi hadana, yang telah menunjuki kami, lihadza, ke surga ini. Jadi Allah yang menunjuki kami ke surga ini, yaitu dengan memberikan petunjuk kepada kami ketika di dunia dahulu. Kalau Allah tak beri petunjuk, tak sampai kami ke surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma kunna, dan tidaklah kami, linahtadiya, akan mendapat petunjuk, laula, kalaulah tidak, an hadanallah, Allah memberi petunjuk kepada kami. Oh, jadi Allah adalah yang menentukan mereka untuk masuk ke dalam surga, yaitu dengan memberi petunjuk kepada mereka. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Laqad ja'at, sesungguhnya telah datang, rusulu rabbina, rasul-rasul Tuhan kami, bil haqq, dengan kebenaran, dengan membawa kebenaran. Ini perkataan penghuni surga dalam surga. Berarti mereka memperakui tentang rasul-rasul yang telah diutus ketika di dunia dahulu, yang telah membawa kebenaran. Karena mereka dahulu ketika dunia mengikuti kebenaran yang dibawa oleh para rasul, maka masuklah mereka ke dalam surga. Maka mereka memperakuinya. Ini dia buktinya bahwasanya janji rasul-rasul, bahwasanya siapa yang menerima kebenaran dan mengamalkannya dalam kehidupan akan dimasukkan dalam surga. Memang betul lah, sekarang kami sudah masuk dalam surga.
Wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'lamun. Wa nudu, dan mereka diseru, mereka penghuni surga diseru. Siapa yang menyeru? Allah Subhanahu wa taala. Apa seruan Allah kepada mereka? Antilkum, itu dia al jannah, surga, wahai penghuni surga. Uristumuha, aku wariskan kepadamu surga itu bima kuntum ta'malun, disebabkan apa-apa yang telah kamu lakukan dahulu ketika di dunia. Apa yang telah lakukan ketika di dunia? Amal saleh, karena keimanan kepada Allah. Kita lihat dari pangkal ayat. Dan kami cabut apa-apa yang ada dalam hati mereka berupa kedengkian. Mengalir sungai-sungai di bawah mereka, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke surga ini, dan tidaklah kami akan mendapat petunjuk apabila Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran, dan mereka diseru, itulah dia surga yang kuwariskan kepadamu, disebabkan karena apa-apa yang dahulu telah kamu lakukan ketika di dunia. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang kelompok yang kedua dari manusia, yaitu kelompok orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka ini terhadap kitab suci atau terhadap ayat-ayat Allah, mereka ini membenarkan ayat-ayat Allah. Mereka tidak menyombongkan diri, tetapi mereka mengamalkan ayat-ayat Allah itu, menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai petunjuk. Kemudian mereka menjalankan kehidupan mereka ketika di dunia berdasarkan ayat-ayat Allah tersebut. Apabila ada ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang perintah-perintah Allah, mereka buat. Apabila ada ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang larangan-larangan Allah, mereka tinggalkan. Yang disebutkan di dalam ayat-ayat Allah sebagai yang halal, itu yang mereka ambil. Apabila disebutkan yang haram, maka mereka tinggalkan. Jadi mereka dengan mempercayai, mengimani ayat-ayat Allah, tidak mendustakannya seperti kelompok pertama. Kemudian dengan mengamalkannya, tidak menyombongkan diri seperti kelompok pertama, maka itulah yang menghantarkan mereka untuk mendapatkan karunia Allah, sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga. Surga yang sangat menyenangkan sekali, karena di dalam surga itu pemandangannya indah, karena sungai mengalir di bawah kaki. Kemudian surga itu menyenangkan sekali, karena penghuni-penghuni surga tak ada yang dengki-mendengki, tak ada yang keji-mengkeji, tak ada yang laknat-melaknat, kutuk-mengutuk seperti dalam neraka. Nah, dalam ayat sebelum ini kan disebutkan kutuk-mengutuk. Dalam surga tidak ada cela-mencela. Semua mereka bergembira, senang hati, berkasih sayang, bercinta kasih, sebab Allah telah angkat dari hati mereka kedengkian terhadap yang lainnya. Bermakna mereka semua bergembira di dalam surga. Nah, itulah dia yang menjadi pengharapan kita. Selagi kita hidup di dunia ini, maka kita akan diuji dan dicoba dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang sebenarnya kita tidak menyukainya. Nah, maka kita ingin bukanlah dunia ini menjadi tujuan. Kita ingin surga itu yang menjadi tujuan, yang di dalamnya tidak ada lagi yang tidak kita sukai. Semuanya adalah yang kita sukai, yang menyenangkan hati dan menggembirakan jiwa. Inilah dia dua ayat yang semestinya dengan dua ayat ini muncul motivasi atau semangat di dalam diri kita untuk tetap menjaga iman, bahkan menambahkannya, untuk terus beramal saleh, bahkan bersungguh-sungguh di dalam beramal saleh, sehingga kita adalah di antara orang yang layak atau yang dipilih nanti oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga.
Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-42, yaitu ayat yang pertama dari dua ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini. Di permulaan ayat Allah mengkhabarkan, ini pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala, pemberitahuan dari Allah. Apabila Allah memberitahukan tentang ini, kaitannya dengan hari akhirat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dunia akan dimasukkan ke dalam surga nanti di hari akhirat. Apabila Allah yang memberitahukan, bermakna ialah sesuatu yang pasti terjadi. Nah, karena ini kaitannya adalah dengan janji Allah Subhanahu wa taala, maka seperti mana yang diberitahukan dalam ayat ini, seperti ini yang akan berlaku nanti. Maka ini disebut sebagai al-wa'd, janji Allah, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah memberitahukan, yang pemberitahuan ini adalah janji, yaitu dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Ini pemberitahuan dari Allah. Dan orang-orang yang beriman, di sini disebutkan beriman, kemudian tidak disambung lagi. Ada kalanya disambung beriman kepada Allah, ada kalanya disambung beriman kepada hari akhirat. Tetapi di sini dan orang-orang yang beriman, begitu saja. Nah, kalau begitu penyampaiannya, maka maksud beriman di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul yang diutus, kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan, dan kepada qada dan qadar yang kita fahami sebagai rukun iman yang 6. Nah, barang siapa yang beriman dengan iman yang sempurna, yaitu memenuhi keseluruh rukun iman yang 6 itu, maka dengan iman yang sempurna itu mereka wa'amilus salihat, dan beramal saleh. Amal saleh maknanya amal yang memang diterangkan oleh Allah sebagai amal yang saleh. Dari mana kita tahu? Maka dari wahyu Allah, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis. Karena Al-Quran, hadis adalah wahyu. Allah terangkan ini adalah amal yang saleh, amal yang baik. Kemudian kita lakukan. Umpamanya amal yang saleh, berzikir kepada Allah, salat, puasa, zakat, haji, kemudian kaitannya dengan makanan-makanan yang halal, yaitu yang kita dapatkan melalui perdagangan, bukan yang kita dapatkan melalui simpan pinjam ribawi. Nah, apabila kita melakukan amal saleh, jujur, menepati janji, berbakti kepada kedua orang tua, dan seterusnya, beramal saleh seperti yang telah Allah terangkan melalui wahyunya, berdasarkan iman di dalam hati. Nah, iman itu kaitannya dengan yang di dalam hati. Amal saleh itu kaitannya dengan perbuatan anggota tubuh. Atau dengan kata yang lain, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ini kaitannya dengan amalan batin, amalan hati. Iman kan di dalam hati. Wa amilus salihat, dan apabila disebut wa amilus salihat pula setelah disebut iman, bermakna ini berkaitan dengan amalan zahir. Maka mereka itu berbuat baik batinan wa zahiran, zahir dan batin. Secara batin beriman kepada Allah, secara zahir mereka buktikan keimanan itu dengan beramal saleh. Mereka yang mengumpulkan iman dan amal saleh, ini perkataan yang lain pula. Karena ada kalanya ada orang yang beriman saja tapi tak beramal saleh. Beriman kepada Allah, ya beriman pada Allah, solat tidak, maka tidak akan dimasukkan ke dalam syurga. Mengaku beriman tapi beramal saleh tidak, maka tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat mengumpulkan iman dan amal saleh. Ada yang beramal saleh tetapi rupanya dalam hati tidak ada iman. Memberi juga kepada fakir miskin, ini adalah amal saleh, tapi rupanya tidak beriman. Seorang kafir, dia kafir tetapi juga membantu fakir miskin.
maka tidak juga akan diterima amalannya itu dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang akan dimasukkan ke dalam surga sehingga menjadi penghuni surga? Walladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mengumpulkan keimanan dan amal saleh. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Sebenarnya perkataan ini adalah perkataan yang mengantarai antara, kalau kita belajar bahasa Arab ada namanya mubtada khabar. Nah, mubtada itu adalah penggalan kata yang pertama, khabar adalah penggalan kata yang kedua dalam satu kalimat. Mubtada khabar. Sebenarnya ayat ini adalah walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah penghuni surga. Langsung. Tetapi mengapa muncul pula di sini la nukallifu nafsan illa wus'aha? Allah tidak membebankan kepada seseorang itu melainkan sekedar mana yang ia mampu. Ini untuk menerangkan bahwasanya untuk masuk surga itu perlulah beriman dan beramal saleh. Tetapi beriman beramal saleh itu bukanlah susah sebenarnya, bukanlah di luar kemampuan manusia. Beriman beramal saleh sebenarnya dalam kemampuan manusia. Jadi apabila beriman dan beramal saleh dalam kemampuan manusia, tidak ada manusia yang tidak mampu, bermakna semua manusia sebenarnya layak untuk masuk ke dalam surga atau punya kesiapan untuk masuk ke dalam surga. Tinggal manusia itu sendiri lagi, yaitu bersedia tidak untuk beriman, mau tidak untuk beramal saleh. Jadi tinggal pada manusianya itu sendiri. Jadi apabila ada di antara manusia yang tidak masuk surga, maka salah manusia itu sendiri. Sebenarnya dia punya kemampuan untuk masuk surga. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar mana yang ia mampu. Kemudian dia tidak mau memikul beban tersebut padahal dia mampu, maka salah dia, bukan salah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsiran yang kedua sebagai penjelasan mengapa ada kata la nukallifu nafsan illa wus'aha, untuk memberikan semangat kepada kita bahwasanya tidak ada di antara kita ini yang tidak mampu untuk melakukan apa saja kewajiban yang Allah tetapkan. Mampu kita melaksanakan sholat 5 waktu? Mampu. Jadi kalau ada yang tak mau sholat 5 waktu, bukan karena tidak mampu, karena tidak mau. Dia beda, tidak mampu dengan tidak mau. Orang lain mampu, bahkan orang lain sakit pun mampu. Tetapi ada yang tidak mau. Kemudian begitu juga dengan puasa. Puasa Allah wajibkan 1 bulan Ramadan penuh dari awal hingga akhir. Mampu manusia itu untuk berpuasa sebulan penuh? Mampu. Tapi mengapa di sana ada yang tak berpuasa? Karena tidak mau. Begitu juga apalagi zakat. Mampu kita mengeluarkan 2,5% dari 100% yang Allah berikan kepada kita? Mampu. Tapi mengapa ada juga yang tidak mengeluarkan zakat? Tidak mau. Begitu juga lah terus pergi haji, berperang di jalan Allah dan seterusnya. Maka ketika Allah menyebut tidaklah kami membebankan kepada seseorang melainkan sekedar mana yang ia mampu, maksudnya adalah memberikan semangat, yaitu jangan sekali-kali berpikir bahwasanya kewajiban yang Allah tetapkan itu adalah yang berat, yang tidak mampu untuk memikulnya. Kemudian tafsiran yang ketiga, mengapa Allah munculkan la nukallifu nafsan illa wus'aha antara mubtada dengan khabar, antara walladzina amanu wa amilus salihat
dengan ulaika ashabul jannah. Tafsiran yang ketiga adalah untuk menerangkan bahwasanya surga itu adalah mahal sekali, berharga sekali. Surga itu mahal sekali, berharga sekali. Sebenarnya tak sepadan, tidak sepadan dengan amal yang dilakukan oleh manusia. Tak sepadan maknanya tidak sesuai sebenarnya. Karena apabila surga itu mahal sekali, maka untuk masuk surga itu sebenarnya mesti beramal banyak dan mesti beramal yang berat-berat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya, meskipun surga itu adalah mahal harganya, karena kasih sayang Allah, dengan amal yang amal itu dalam kemampuan manusia, manusia dapat masuk ke dalam surga yang mahal harganya itu. Jadi penjelasan yang ketiga ini menerangkan kasih sayang Allah. Jadi apabila Allah telah menyediakan kasih sayangnya, yaitu memasukkan kita ke dalam surga dengan amalan yang amalan itu dalam kemampuan kita, kemudian kita tak buat juga, Allah telah menyediakan kasih sayangnya, kemudian kita pula tidak buat juga untuk mendapatkan kasih sayang Allah, berarti kita betul-betul telah menyia-nyiakan kasih sayang Allah yang berharga. Bermakna kita menzalimi diri kita sendiri. Berarti kita ini tidak mengasihi diri kita sendiri. Allah sudah mengasihi kita, kita pula tidak mengasihi diri kita. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ini yang pokok-pokok, yang wajib-wajib, yang kita sebut sebagai fardhu ain. Menuntut ilmu bukanlah berat, tidaklah berat. Tapi mengapa tak buat juga? Bukannya di luar kemampuan. Apalagi masjid-masjid kita dekat-dekat dengan rumah kita. Bukanlah di luar kemampuan kita. Tak perlu berjam-jam untuk pergi ke tempat pengajian. Hanya dalam masa yang pendek saja, beberapa menit sudah sampai ke tempat pengajian. Hujan hari, kita ada kenderaan. Jauh, kita ada kemudahan. Bukan di luar kemampuan. Tepat, mengapa tak buat juga? Oh, rupanya. Mengapa tak buat juga? Oh, rupanya hawa nafsu menguasai diri. Oh, rupanya keangkuhan dan kesombongan. Oh, rupanya karena mendustakan kebenaran. Jadi ayat ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Tetapi apabila beriman, beramal saleh, dengan keimanan, maka seberat apapun amal saleh akan ringan dilakukan, semua dalam kemampuan manusia. Jadi Allah tidak menganiaya hambanya dengan kewajiban-kewajiban yang berat. Tidak. Apa sebab? Sebab semua kewajiban itu dalam kemampuan manusia. Kalau anak kita bisa bawa barang umpamanya 40 kg, kemudian kita berikan kepadanya 20 kg, apakah kita menganiayanya? Tidak. 30 kg, apakah kita menganiayanya? Tidak. Kalau kita bawakan kepadanya supaya dia bawa 50 kg, baru menganiaya, sebab itu di luar kemampuan. Nah, sholat 5 waktu itu dalam kemampuan. Puasa bulan Ramadan dalam kemampuan. Semua yang diwajibkan oleh Allah dalam kemampuan. Berarti Allah bukanlah menganiaya kita, tapi sebenarnya kita sendiri yang menganiaya diri kita sendiri. Karena dengan tidak menjalankan kewajiban, maka tidak dapatlah surga yang berharga itu. Ulaika, mereka itu, mereka siapa? Mereka yang beriman dan beramal saleh. Ashabul jannah, penghuni surga. Mereka itu penghuni surga. Disebut penghuni di sini dengan ashab. Ashab jamak dari sahib. Sahib maknanya sahabat. Sahabat surga. Karena kata sahabat ini sudah kita terangkan sebelum ini, sahabat itu maknanya menyatu. Menyatu. Apabila kita bersahabat dengan saudara kita, dengan kawan kita, maka kita menyatu dengan kawan kita. Kawan kita sedih, kita sedih. Kawan kita gembira, kita gembira. Itu namanya bersahabat.
Kalau kawan kita sedih, kita gembira, itu namanya tak bersahabat. Maka mengapa sahabat-sahabat Nabi itu disebut sebagai sahabat-sahabat? Karena antara Nabi dengan sahabat itu menyatu. Nabi gembira, sahabat gembira, sahabat gembira, Nabi gembira. Kalau disebut sahabat surga, berarti menyatu. Surga itu bersama penghuni-penghuninya, penghuni-penghuni itu bersama surga itu. Seperti apa ya? Seperti umpamanya penghuni surga bersama dengan surga. Penghuni surga masuk ke dalam surga. Kemudian menyukai surga itu, menikmati surga itu. Kemudian surga itu pun juga bersama penghuni surga. Hei penghuni surga, mau apa kamu? Mau apel? Maka kata apel, ini dia aku. Maka dahannya pun meliuk. Kemudian tepat berada depan kita. Silahkan petik aku. Kita pula umpamanya tidak mau memetik sendiri. Boleh, karena di surga itu ada bidadari-bidadari. Ada pelayan-pelayan. Mau disuapkan, maka akan disuapkan oleh pelayan tersebut. Maka penghuni surga bersama dengan surga, surga pula bersama dengan penghuni surga. Mereka menyatu. Ada keadaan seperti ini di dunia? Tidak ada. Mengapa masih mau juga bertahan di dunia ini untuk jangka masa yang lama? Minta tambah umur lagi. Ya Allah, panjangkanlah umurku di dunia ini. Boleh minta tambah umur, tapi tujuannya adalah supaya Allah beri peluang lagi kepada kita untuk berbekal, supaya nanti kedudukan di dalam surga lebih tinggi. Tetapi karena kecintaan kepada dunia, minta dipanjangkan usia di dunia ini, ini tidak memahami bahwasanya di sana ada surga yang berharga sedang menanti. Mereka ini cinta dunia, padahal semestinya kita mencintai akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu bagimu adalah lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu bagimu adalah lebih utama dari dunia. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah penghuni syurga. Hum fiha khalidun. Mereka itu di dalamnya kekal selama-lamanya. Artinya jangan khawatir, jangan gelisah. Bukan sementara dalam syurga. Kenikmatan surga itu kenikmatan yang tidak ada penghujungnya. Tidak seperti kenikmatan di dunia. Sampai masanya akan berakhir. Kalau tidak kita meninggalkan dunia, dunia meninggalkan kita. Kalau kita meninggal dunia, mati, tinggal sudah dunia. Kalau dunia meninggalkan kita, umpamanya Allah timpakan umpamanya siksaan, maka belum lagi mati, tapi dunia sudah terangkat, rumahnya terbakar umpamanya, pasangan hidupnya tercerai darinya umpamanya, anak-anak umpamanya menjauh darinya, sudah dunia meninggalkannya. Maka melihatlah ke akhirat sehingga kita dapat melihat yang berharga, sehingga membuat kita menjadi bijaksana. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar mana yang ia mampu. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Maka lahirlah semangat dalam hati kita, saya mau mendapatkan kenikmatan yang abadi itu, yaitu dimasukkan ke dalam surga untuk selama-lamanya. Dari sisi tempatnya istimewa, surga. Dari sisi waktunya tidak ada batasnya. Allahu Akbar. Kalau di dunia ini bagaimana? Dari sisi tempat, Allah tempat sempit sekali. Dari sisi waktu sementara. Maka akankah kita gadaikan akhirat kita yang berharga dengan dunia yang tidak seberapa? Oh tidak. Tujuan hidup kita, orientasi kita adalah akhirat. Berikutnya, seperti apa penghuni surga di dalam surga? Allah menerangkan,
Ayat berikutnya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami cabut apa-apa yang ada di dalam hati mereka berupa kedengkian. Jadi Allah mencabut kedengkian dari hati penghuni surga. Apa maksudnya ini? Maksudnya Allah ingin memberitahu bahwasanya hati penghuni surga itu semuanya adalah bersih, suci, tak ada kedengkian dalamnya. Jadi apabila tidak ada kedengkian dalamnya, maka akankah ada permusuhan antara penghuni surga? Tidak. Akankah ada saling mendengki di antara penghuni surga? Tidak. Maksudnya adalah penghuni surga itu sesama mereka akan saling bergembira. Itu makna pertama. Karena sebab manusia dengki mendengki, sebab manusia musuh memusuhi adalah karena ada penyakit di dalam hati mereka. Penyakit itu adalah penyakit ghil. Ghil ini dari kata aqd. Aqd yaitu ada sesuatu yang terikat di dalam hati. Hati itu tidak plong, hati itu tidak kosong. Kalau hati itu kosong, maka tak ada dengki kepada yang lain. Tapi kalau ada dalam hati itu yang mengikatnya, yaitu dengki, nah dengki itulah yang membuat dia tidak suka kepada orang lain. Orang lain mendapat kebaikan, kalau dia dengki bagaimana? Maka sesak nafasnya karena ada dengki dalam hati. Orang lain umpamanya mendapatkan keberuntungan, bagi orang yang dengki, maka bagaimana keberuntungan yang telah didapatkan oleh orang lain itu hilang, sirna. Atau kalau boleh pindah kepadanya. Itu hati orang dengki. Bagaimana hati orang yang dengki itu? Sengsara, susah. Karena tidak akan pernah merasa senang dan suka kepada orang lain. Nah, Allah tidak ingin penghuni surga itu keadaannya seperti manusia di dunia yang punya kedengkian di dalam hati. Maka Allah angkatlah kedengkian dalam hati mereka. Kemudian kata hati dalam ayat ini Allah menggunakan kata sudur. Allah tidak menggunakan kata qulub. Padahal sebenarnya ini dimasukkanlah qulub, hati. Tapi mengapa digunakan kata sudur dari kata saudara? Saudara maknanya terbit. Sudur tempat terbit. Maksudnya hati. Karena hati itu tempat terbitnya perbuatan. Kita memandang, yang membuat kita memandang ini karena hati kita berkeinginan untuk memandang. Kalau hati berkeinginan, mata memandang. Hati berkeinginan, telinga mendengar. Hati berkeinginan, kaki melangkah. Jadi semua datang dari hati. Baik hati, baik perbuatan seluruh tubuh. Rusak hati, rusak perbuatan seluruh tubuh. Semuanya datang dari hati. Nah, yang datang dari hati, sadrun, tempat terbit. Di tempat terbitnya itu sudah dibersihkan, maka semua perbuatan menjadi baik. Maka Allah gunakan kata sudur, tempat terbit, yang dimasukkan adalah hati sebenarnya, untuk menerangkan apabila tempat terbit itu sudah bersih dari kedengkian, maka semua yang dilakukan oleh penghuni surga itu adalah yang baik-baik belaka. Berbicara, bicaranya baik-baik. Apapun yang dilakukan, semua adalah yang baik-baik. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami cabut apa-apa yang ada di dalam hati mereka atau dalam dada mereka berupa kedengkian. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan ayat ini memberikan isyarat bahwasanya penghuni surga dalam surga bukan dalam satu kedudukan. Ada yang punya kedudukan tinggi, surga Firdaus, dan punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh penghuni surga yang lain. Ada penghuni surga di bawah itu, di surga yang paling bawah. Siapa yang dapat surga paling atas, dia bisa masuk ke surga paling bawah. Tapi siapa yang dimasukkan ke surga paling bawah, dia tak bisa naik ke surga paling atas. Ada tidak umpamanya kedengkian pada orang yang berada di surga paling bawah ini? Tidak ada. Apa sebab? Sebab Allah telah cabut untuk mendengki.
Akhirnya dimanapun ditempatkan nanti di dalam surga, dimanapun ditempatkan, tak ada kedengkian. Kalau sekarang di dunia ini, dimanapun ditempatkan tak ada kedengkian. Mau dipilih jadi orang nomor 1, yang lainnya dengki, berkelahi antara cecak dan buaya umpamanya. Apa sebab? Sebab ada kedengkian dalam hati, ada hawa nafsu. Dan ini tidak akan berlaku di hari akhirat nanti. Jadi ketika disebut dan kami cabut dari dalam hati mereka kedengkian, bermakna ada isyarat dari ayat ini bahwasanya di sana penghuni-penghuni surga itu tidak dalam satu kedudukan, tetapi orang yang berada di kedudukan yang paling bawah dalam surga itu tidak akan mendengki orang yang berada di kedudukan lebih tinggi. Masing-masing diberi dipan nanti, diberi kursi nanti. Nanti kita akan bersandar di dipan kita masing-masing, dan kita nanti akan berhadap-hadapan. Tapi si fulan itu dipannya lebih bagus. Dipan maknanya kursi yang bisa digunakan untuk tidur-tiduran, baring-baringan. Kita mungkin dapat kurang dari yang didapatkan oleh kawan kita. Ada kedengkian? Tidak ada kedengkian. Apa sebab? Karena sebab kedengkian itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam hati penghuni surga itu. Kemudian Allah terangkan tentang persekitaran yang ada di dalam surga. Seperti apa lingkungan di dalam surga itu? Oh, rupanya indah sekali, sangat menyenangkan, karena rupanya di dalam surga itu ada sungai-sungai mengalir di bawah kaki. Tajri min tahtihimul anhar. Tajri mengalir, min tahtihimul anhar, sungai-sungai. Sebenarnya kata tajri ini bukan mengalir, sebenarnya maknanya adalah berlari. Berarti air itu berlari, tapi kita tidak sebut air itu berlari. Kita sebut air itu mengalir deras. Apabila air mengalir deras, tidak sama dengan air mengalir perlahan. Kalau air mengalir perlahan tidak mengeluarkan suara. Tetapi kalau air mengalir deras, maka dia mengeluarkan suara gemerincing air. Nah, bagaimana suasana kalau air itu mengeluarkan suara? Oh, indah sekali. Maka banyak di antara kita ini mengangkat airnya itu di depan rumahnya, kemudian dijatuhkan kembali supaya ada suaranya. Air itu di bawah tadi, kemudian diangkat ke atas, ke tepi dindingnya itu, kemudian jatuh sebagai air terjun, supaya keluar bunyi gemerincing. Maka senanglah hati mendengarkan air yang mengalir itu. Nah, itu adalah suasana yang seperti itu digambarkan dalam ayat ini. Mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Satu sungai? Tidak, banyak sungai. Dan sungainya tidak seperti sungai di dunia ini. Sungainya sungai susu, sungai air bersih, sungai khamar, dan sungai itu bersih dan kita bisa untuk meminumnya dan akan menikmatinya. Allahu Akbar. Tak ada semangat untuk masuk ke surga? Tak ada keinginan? Kalau tidak ada, maka berarti hati itu sudah mulai keras atau sudah keras. Maka lembut-lembutkanlah hati dengan mendengarkan ayat-ayat yang berkaitan dengan berita-berita gembira, yaitu balasan kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman di akhir akhirat kelak, di antaranya adalah surga. Maka para salafus saleh dahulu, orang-orang yang baik pada masa dahulu, ketika mereka mendengarkan ayat-ayat yang berkaitan dengan surga, maka tidak putus-putus mulut mereka mengatakan, ya Allah, masukkanlah kami ke surgamu, ya Allah, masukkanlah kami ke surgamu, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin. Ini disebutkan ketika kita berdoa antara rukun yamani dengan Hajarul Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama orang-orang yang berbuat baik. Ya Aziz, ya Ghafar, wahai Zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ya Rabbal alamin, wahai Rabb
Tuhan semesta alam. Jadi apabila ayat-ayat yang berkaitan tentang surga, kenikmatan surga, maka bermohonlah kepada Allah. Kemudian apabila ayat yang berkaitan tentang neraka pula, bagaimana? Berlindunglah kepada Allah. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina, dan peliharalah kami ya Allah adzabannar, dari azab api neraka. Wa qalu alhamdulillah, dan penghuni surga itu apabila telah mendapatkan kenikmatan surga, yaitu berupa ketenangan, kedamaian, kenyamanan di dalam surga, mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mereka bersyukur kepada Allah, memuji Allah, memperakui Allah yang telah memberikan nikmat berupa surga. Mereka memuji Allah, segala puji bagi Allah. Mengapa mereka memuji Allah? Sebab mereka memperakui Allah lah yang sebenarnya menjadi penentu mereka masuk ke dalam surga. Meskipun mereka beriman, beramal saleh, itu hanyalah sebab untuk masuk ke dalam surga, bukan penentu masuk ke dalam surga. Apa beda antara penyebab dengan penentu? Kalau disebut penyebab, Allah perintahkan kita untuk beriman dan beramal. Kita pun beriman dan beramal. Kemudian disebutkan bahwasanya iman dan amal itu adalah sebab untuk masuk surga. Tak mau beriman, tak mau beramal saleh, tak akan masuk dalam surga. Karena itu sebab untuk masuk ke dalam surga. Tetapi meskipun telah beriman, meskipun telah beramal saleh, apabila Allah tidak memasukkan, tak akan masuk ke dalam surga. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. La yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Sekali-kali amal seseorang itu tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Ini hadis Nabi. Jadi jangan berbangga pula dengan amal kita lagi. Jangan. Apa sebab? Sebab adalah amal kita itu bukan penentu kita masuk surga. Kemudian para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, bukan juga engkau ya Rasulullah, bukan amalmu yang memasukkanmu ke dalam surga? Maka Rasulullah mengatakan, wala ana, bukan juga saya. Yang memasukkan saya ke dalam surga bukan amal saya. Yang memasukkan saya ke dalam surga adalah illa ayyataghammadaniyallahu bifadlin wa rahmatin, kecuali apabila Allah memberikan karunia-Nya kepadaku, memberikan rahmat-Nya kepadaku, maka dengan karunia dan rahmat itulah aku dimasukkan ke dalam surga. Oh, berarti yang menjadi penentu masuk ke dalam surga adalah karunia dan rahmat Allah, bukan amal kita. Tetapi kita diperintahkan untuk beramal. Jadi penghuni surga memahami perkara ini, karena Allah yang menjadi penentu masuk ke dalam surga, menjadi penentu seseorang itu masuk ke dalam surga, maka penghuni surga pun memuji Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza, yang telah menunjuki kami untuk ke surga ini, menunjuki kami ketika di dunia untuk masuk ke surga ini, yaitu dengan menerangkan ini benar, ini salah. Ini dia keimanan yang benar, mentauhidkan Allah. Itu adalah yang salah, menyekutukan Allah. Itu diterangkan oleh Allah melalui wahyunya, melalui Al-Quran, melalui hadis. Maka penghuni surga ini menyatakan, segala puji bagimu ya Allah. Kalau engkau tidak menunjuki kami dahulu ketika di dunia dengan wahyumu, dan engkau tidak berikan kepada kami hidayah untuk menerima wahyumu dan mengamalkan wahyumu, menjadikan wahyumu sebagai petunjuk, kalau engkau tidak memberi hidayah kepada kami, tak akan masuk kami ke surga ini. Berarti penghuni surga di dalam surga sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Yang menjadi penentu seseorang masuk ke dalam surga adalah karunia dan rahmat Allah. Maka apabila kita memahami perkara ini, maka berdoalah kepada Allah supaya di samping
iman kita dan amal kita itu diterima oleh Allah, maka minta jugalah supaya dimasukkan ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu. Jadi kita tidak terpedaya dengan amal kita. Oh, saya ini tak pernah tinggal sholat. Oh, saya ini selalu berpuasa, bukan hanya Ramadan tetapi juga puasa sunat. Oh, saya selalu mengerjakan kewajiban. Oh, jangan dulu meninggikan diri, menyombongkan diri dengan amal yang telah dilakukan, karena itu hanyalah sebab untuk masuk ke dalam surga, tetapi bukan penentu untuk masuk ke dalam surga. Sebab sudah dilakukan, sudah, maka tetaplah bermohon kepada Allah supaya Allah menetapkan kita sebagai penghuni surga. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Ini perkataan penghuni surga dalam surga tentang rasul-rasul. Rasul-rasul itu diutus ketika di dunia. Apa perlunya mereka mengatakan perkataan ini dalam surga? Maka diterangkan oleh ulama tafsir, yaitu untuk menerangkan keyakinan mereka. Kalau dahulu mereka yakin ketika di dunia adalah berdasarkan ilmu yang ada pada mereka, yaitu dengan ilmu yang ada pada mereka, betul ini Rasul yang diutus oleh Allah ini betul. Sebab Rasul ini dengan mukjizat yang ada padanya ini betul membawa kebenaran yang datang dari sisi Allah. Kemudian ketika di dunia menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasul dan mengamalkannya dalam kehidupan sebagai petunjuk dan pedoman. Kemudian karena yang dijanjikan oleh Rasul itu mereka dapati ketika dalam surga, maka mereka mengatakannya kembali sebagai keyakinan yang sempurna. Betul, seperti apa yang diyakini dahulu, tapi dahulu berdasarkan pengetahuan. Maka seperti itu pula kami yakini sekarang, tetapi sekarang ini berupa kenyataan yang sebenarnya. Atau dengan istilah yang lain, kalau dahulu kami yakin kepada Rasul-Rasul yang membawa kebenaran dengan ilmu yakin, sekarang kami yakin kepada Rasul-Rasul yang membawa kebenaran dengan hakul yakin. Untuk apa pernyataan ini disampaikan dalam ayat ini? Untuk mengingatkan kita jangan sampai tak yakin kepada Rasul-Rasul yang telah diutus oleh Allah. Jangan sampai tak yakin, nanti menyesal kemudian tidak ada gunanya. Kemudian di penghujung ayat ini diterangkan pula tentang keistimewaan yang diberikan kepada penghuni surga. Berupa apa keistimewaan tersebut? Berupa seruan dari Allah. Allah menyeru mereka langsung untuk mengucapkan tahniah, untuk mengucapkan selamat mendapatkan kebaikan. Wanudu, dan mereka itu diseru. Nah, ketika disebut mereka itu diseru, siapa yang menyeru? Allah. Apabila Allah yang menyeru, sebab Allah berbicara dengan orang-orang beriman. Kalau dengan orang kafir bagaimana sebelum ini? Allah tak mau berbicara dengan orang-orang kafir. Tapi dengan orang beriman, Allah berfirman langsung kepada orang-orang beriman. Apabila Allah berfirman langsung kepada orang beriman, bermakna ini keistimewaan bagi orang beriman, dapat langsung berbicara dengan Allah. Seperti Nabi Musa dahulu ketika berada di atas bukit Tur Sina, kita dapat pula berbicara dengan Allah langsung. Bisa kapan? Nanti di dalam surga. Apa yang Allah sampaikan kepada kita? Kalau kita dimasukkan dalam surga, mudah-mudahan dimasukkan. Apa yang Allah katakan kepada mereka, kepada kita nanti? Maka Allah sampaikan, antilkumul jannah, itu dia surga. Wahai hamba-hambaku, itu dia surga. Uristumuha, aku berikan kepadamu. Aku berikan kepadamu, silahkan huni surga itu, silahkan diami surga itu, silahkan nikmati setiap kenikmatan yang ada dalam surga itu. Bima kuntum ta'malun, disebabkan apa-apa yang dahulu telah kamu lakukan di dunia. Kamu dapat masuk ini karena kamu dahulu beramal di dunia, yaitu beramal
beramal soleh. Yang amal solehmu itu karena keimananmu kepadaku, maka syurga untukmu. Mengapa pula tak disebutkan di sini? Disebabkan karena karunia Allah dan amal. Hanya disebut amal saja di sini. Disebabkan karena amalmu dahulu ketika dunia, untuk menghargai apa yang kita lakukan sekarang ini. Jadi apabila Allah menghargai amal kita dan dengan amal itu nanti menjadi sebab untuk masuk ke dalam surga, jangan sia-siakan peluang yang ada ketika di dunia ini untuk beramal. Jangan sia-siakan. Jangan sampai ada waktu, ada peluang untuk beramal kemudian meninggalkan. Halah, saya ini dah tua dah, tak perlulah saya mengaji lagi, dah cukuplah selama ni 8 juz ni, sudahlah 8 juz ini sajalah, ini dah banyaklah ini. Oh jangan, masih ada peluang, masih ada umur diberi. Terus apabila masih bisa mendengar. Halah Ustaz, saya mendengar, memang mendengar, tapi mendengar 5, hilang 5, tak ada yang tersangkut satu pun. Mendengar itu saja pun sudah amal. Allah nanti akan memberikan balasan kepada mendengar saja. Kepada mendengar itu saja Allah telah berikan balasan. Apalagi kalau dapat pula difahami, dapat pula diamalkan, bertambah-tambah. Jangan hilangkan peluang, jangan sia-siakan peluang selagi Allah beri kesempatan untuk menjalani hidup di dunia ini. Tujuan hidup kita adalah syurga. Ketika syurga yang menjadi tujuan, dunia nampak kecil, dunia nampak rendah, tidak lagi berharga. Dan itulah yang akan menghibur kita selama kita menjalani hidup di dunia ini, dan kita akan merasakannya nanti insyaallah apabila di hari akhirat dimasukkan ke dalam surga seperti yang kita yakini. Mudah-mudahan dua ayat ini akan memberikan semangat dan motivasi kepada kita untuk tetap beriman dan menambah keimanan, untuk tetap beramal dan sungguh-sungguh dalam beramal, dan mudah-mudahan Allah akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.